Maria Lispalia, NIM 202121050443, kelas SI 302, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS dan judul analisis saya yaitu analisis dan perancangan sistem informasi penjualan bahan bangunan. Yang pertama, use case merupakan dokumen naratif yang mendeskripsikan kasus-kasus atau kejadian-kejadian daripada aktor dalam menggunakan sistem untuk menyelesaikan sebuah proses. Ini adalah tampilan dari use case saya, yang dimana terdiri 3 aktor, yaitu owner, karyawan, dan pembeli. Owner melakukan login, mengolah transaksi penjualan, mengolah data barang, mencetak laporan, mengolah data supplier, mengolah data user, dan konfirmasi pembayaran. Karyawan melakukan login, mengolah transaksi penjualan, mengolah data barang, dan mengolah data supplier. Kemudian pembeli melakukan login, mengorder barang, dan mengkonfirmasi pembayaran. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Yang pertama, activity diagram owner, yang dimana owner melakukan login, kemudian ke database, yaitu ada out, kemudian kembali ke login jika tidak valid, dan jika valid lanjut ke halaman utama di sistem. Kemudian pemilik melakukan transaksi penjualan, menyediakan stok barang, mengolah data barang, kemudian sistem melakukan insert data transaksi, melakukan insert data stok barang, melakukan insert, delete, dan update. Kemudian database menyimpan data, sistem menampilkan halaman data dan data transaksi penjualan, kemudian pemilik mengolah data supplier dan mengolah data user. Kemudian kembali ke sistem yaitu melakukan insert, delete, dan update data supplier, dan melakukan insert lagi. Kemudian database menyimpan data dan sistem menampilkan halaman data supplier, menampilkan halaman data user. Kemudian pemilik melakukan unduh laporan dan menyediakan barang, dan sistem menampilkan halaman data laporan, kemudian database mengambil data. Selanjutnya, activity diagram karyawan, yang dimana karyawan melakukan login, kemudian ke database, dan di sini kembali ke login jika tidak valid. Jika tidak valid kembali ke login, dan jika valid lanjut ke halaman utama. Kemudian karyawan melakukan transaksi penjualan, menyediakan stok barang dan mengolah data barang. Kemudian sistem melakukan insert data transaksi, melakukan insert data stok barang, melakukan insert, delete, dan update. Kemudian menyimpan data, database menyimpan data, dan sistem menampilkan halaman data stok barang dan data transaksi jual. Kemudian karyawan mengolah data supplier dan sistem melakukan insert, delete, dan update data supplier. Kemudian database menyimpan data dan sistem menampilkan halaman data supplier. Selanjutnya, yang ketiga, activity diagram pembeli, ya dimana pembeli melakukan login, kemudian ke database yaitu out, yang dimana kembali ke login jika tidak valid, dan jika valid lanjut ke halaman utama. Kemudian pembeli melakukan produk yang akan dibeli, melakukan transaksi pembelian, dan sistem melakukan insert data transaksi, melakukan insert, delete, dan update data. Kemudian database menyimpan data dan sistem menampilkan halaman data supplier. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari kelas diagram saya, yang dimana terdiri dari 8 kelas. Ada kelas transaksi, kelas user, jenis, penjualan, barang masuk, satuan, dan barang supplier. Selanjutnya dapat dilihat di gambar ini yaitu kelas transaksi, atributnya ID transaksi, kode transaksi, tanggal transaksi, subtotal, nama pembeli, jenis pembayaran. Kemudian aksinya insert, update, delete, search. Kemudian user,
Atributnya ID user, nama, username, nomor telepon, password. Kemudian aksinya insert, update, delete, dan search. Selanjutnya kelas jenis, yaitu atributnya ID jenis, nama jenis, insert, search, delete. Dan selanjutnya kelas penjualan ID transaksi, kode barang, jumlah beli, total harga, aksinya yaitu insert, update, delete, dan search. Kemudian kelas barang masuk ada aksinya yaitu atributnya yaitu kode barang, jumlah masuk, tanggal masuk, harga beli, dan harga barang. Aksinya yaitu insert, update, search, delete, dan view. Selanjutnya satuan. Atributnya ID satuan, nama satuan, aksinya yaitu insert, update, delete, dan search. Kemudian kelas barang. Atributnya yaitu kode barang, nama barang, ID satuan, ID jenis, stok, harga barang, harga beli. Aksinya insert, update, search, delete, dan view. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelas supplier. Atributnya ID supplier, nama supplier, nomor telepon, alamat, keterangan, dan aksinya insert, update, delete, search, dan view. Selanjutnya rancangan tabel dan interface. Di tabel 1.1 rancangan tabel user dapat dilihat di slide saya selanjutnya, yaitu ada 6 file yaitu ID user, tipe data integer, size 10, keterangan primary key, nama, tipe data varchar, size 45, username, tipe data varchar, size 25, nomor telepon, tipe data varchar, size 20, password, tipe data varchar, size 50. Selanjutnya begitupun dengan tabel 1.2 rancangan tabel supplier, yaitu filenya ada ID supplier, nama supplier, nomor telepon, alamat, keterangan. Selanjutnya di tabel 1.3 rancangan tabel transaksi. Ini adalah tampilannya, dan tabel 1.4 ada rancangan tabel jenis, tabel 1.5 rancangan tabel penjualan, dan tabel 1.6 rancangan tabel barang masuk, tabel 1.7 rancangan tabel satuan, tabel 1.8 rancangan tabel barang. Selanjutnya rancangan interface. Ini adalah gambar dari halaman login. Selanjutnya di gambar 1.2 yaitu ada halaman dashboard, dan gambar 1.3 ada halaman supplier. Yang di sini ada tampilannya data-data supplier. Selanjutnya di gambar 1.4 halaman data barang. Ini adalah tampilan dari data-data barang, dan halaman gambar 1.5 halaman data barang masuk, yaitu ini adalah tampilannya. Selanjutnya gambar 1.6 transaksi penjualan. Ini adalah bentuk dari rancang dari transaksi penjualannya. Kemudian gambar 1.7 ada nota, yaitu hasil dari output. Ini adalah outputnya. Selanjutnya gambar 1.8 yaitu halaman cek laporan. Ini adalah bagian dari halaman jika melakukan cek laporan transaksi. Gambar 1.9 yaitu laporan barang masuk. Ini adalah gambar dari laporan barang masuk. Selanjutnya gambar 1.10 laporan transaksi penjualan. Ini adalah laporan contoh rancang laporannya. Kemudian gambar 1.11 yaitu laporan laba. Ini adalah bentuk dari laporan labanya. Dan yang terakhir yaitu gambar 1.12 halaman user management. Ini adalah tampilan dari halaman usernya. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.